Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris Suharya di channel Seman 4 Pandeglang. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan PPDB tahun 2022-2023. Jadi untuk itu langsung simak aja ya. Oke, buat adik-adik atau mungkin orang tua yang ingin mencari informasi kapan nih tanggal untuk pendaftaran siswa baru. Nah, kemarin telah dilakukan rapat Dinas Pendidikan dengan seluruh kepala sekolah se-Provinsi Banten yang akhirnya dicetuskan tanggal-tanggal untuk proses penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2022 dan 2023. Nah, jadi simak terus, catat tanggalnya jangan sampai terlewat. Untuk tanggalnya ini serentak seprovinsi Banten gitu ya. Jadi mau sekolah mana aja yang di Cilegon, Serang, Pandeglang ataupun di Kabupaten Lebak itu sama semuanya. Jadi tanggalnya sama, untuk itu diperhatikan. Dan ya terutama saya mungkin di SMA 4 Pandeglangnya gitu ya. Jadi yang pertama di tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni nanti hari Senin itu sosialisasi PPDB. Jadi terkait teknis, kemudian persyaratannya, kemudian alur jalan pendaftarannya seperti apa. Nah, itu akan disosialisasikan, termasuk konten yang saya buat ini adalah salah satu sosialisasi sebagai informasi awal buat semua biar nantinya lebih disiapkan lagi. Jadi pendaftaran PPDB SMA Negeri Sebanten itu sama seperti tahun kemarin, ada 4 jalur: jalur donasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi gitu ya. Nanti seperti apanya nanti akan saya detail bahas di lain kesempatan dengan juknis yang baru. Kalau yang sebelumnya kan itu juknis tahun kemarin, nanti kita akan coba juknis yang baru kalau saya udah dapat informasinya. Nah, berikutnya jadi pendaftarannya itu akan dibuka pada tanggal untuk jalur zonasi. Jadi per jalur dulu ya. Jalur zonasi akan dibuka pada tanggal 13 sampai dengan 16 Juni. 13, 14, 15, 16. Jadi hanya 4 hari, jangan sampai terlewat, dan itu serentak seprovinsi Banten untuk SMA negerinya. Ya, jadi 13 sampai dengan 16 Juni 2022. Nah, kemudian untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua itu di tanggal 21 sampai dengan 23 Juni. Nah, jadi minggu depannya kayaknya ya. Jadi 21 sampai dengan 23 Juni 2022. Nah, berikutnya untuk jalur prestasi ini terakhir itu tanggal 27 sampai dengan 30 Juni. Jadi semuanya punya 4 hari untuk melakukan proses pendaftaran gitu ya. Dan pemberkasan data-data yang harus apa aja yang mesti diupload atau diserahkan secara manual di sekolah masing-masing. Nah, berikutnya akan ada verifikasi dan rekonsiliasi data yang masuk gitu ya oleh sekolahnya masing-masing. Kalau daftar ke SMA 4 ya oleh SMA 4, ke SMA 1 ke SMA 1 gitu ya. Jadi tergantung sekolah yang kita daftarnya. Itu jalur zonasi itu mulai dari tanggal 13 sama ya dengan pendaftaran gitu ya sampai dengan tanggal 17 Juni. Jadi hanya lebih 1 hari. Kalau tadi pendaftarannya sampai 16 Juni, kalau ini verifikasi datanya jadi sampai 17 Juni. Jadi ketika ada yang datang daftar itu langsung di cross check gitu ya, segala macamnya tentang keabsahannya gitu ya, tentang originalitas dokumennya gitu. Nah, berikutnya untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua itu di tanggal 21 sampai dengan 24. Jadi sama, hanya lebih 1 hari. Mungkin 1 harinya khawatir ada yang daftar di hari terakhir. Jadi punya 1 hari untuk memverifikasi ulang data yang masuk gitu. Dan yang terakhir untuk jalur prestasi itu tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. Nah, untuk pengumuman hasilnya, jadi untuk yang tadi kan jalur zonasi verifikasinya sampai tanggal 17 Juni. Nah, besoknya tanggal 18 Juninya baru pengumuman jalur zonasi. Siapa aja nih yang masuk gitu ya. Nah, terus yang untuk afirmasi dan perpindahan tugas orang tua ini tanggalnya sama, itu di tanggal 25 Juni. Sama. Jadi tadi verifikasi terakhirnya tanggal 24 Juni, besoknya langsung pengumuman jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Dan yang terakhir jalur prestasi juga sama. Terakhirnya tadi verifikasi tanggal 1 Juli, pengumumannya tanggal 2. Nah, setelah diumumkan nanti silakan untuk melakukan daftar ulang. Jangan sampai nanti proses daftar ulangnya tidak tahu tanggal yang nantinya dianggap mengundurkan diri atau nanti dicoret. Sayang ya, udah berkompetisi, udah bersaing, nantinya tidak terdaftar atau tidak melakukan registrasi ulang. Nah, kalau udah tidak melakukan registrasi ulang ini
tutup seluruh SMA negeri se-Provinsi Banten, jadi mungkin harus ke swasta gitu ya. Nah, berikutnya daftar ulang itu jalur zonasi akan dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni. Jadi setelah tadi pengumuman tanggal 18, tanggal 20 hanya 3 hari hanya 2 hari 20 dan 21 itu untuk daftar ulang. Jadi untuk mengkonfirmasi, meregistrasi atau ada beberapa pemberkasan yang harus disiapkan. Mungkin sekolah nanti harus ada penandatanganan fakta integritas atau yang lainnya tergantung satuan pendidikan lainnya. Jalur afirmasi dan perpindahan orang tua itu tanggal 27 sampai 28, hanya 2 hari. Jadi selang 2 hari 2 hari itu ya setelah pengumuman. Kemudian jalur prestasi itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Juli. Nah, dan untuk awal tahun pelajaran itu akan mulai belajar itu pada tanggal 11 Juli 2022. Nah, untuk para calon siswa baru yang sekarang kelas 3 SMP atau MTS yang pengen masuk, pastikan informasi ini sudah didapatkan dan bantu share biar teman-temannya nggak kebingungan, jangan sampai telat informasi yang nantinya akan merugikan diri sendiri. Itu saja mungkin untuk konten sementara. Nanti akan saya update terus informasi yang terbaru yang didapatkan, yang tentunya informasinya betul-betul valid gitu ya, tidak hoax, karena banyak juga informasi-informasi yang mungkin ada yang so tahu atau ada yang nebak-nebak sehingga bisa menyesatkan. Oke, terima kasih. Saya Haris Suharyan. Jangan lupa like, comment, and share serta subscribe-nya di channel Semangat Pandeglang. Sampai ketemu, bye bye.